wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi dengan saya Linda Amalia dengan NIM 2214040064. Sini kita lanjut lagi materi atau hadis ke-13, yaitu tentang perselisihan sesama muslim. Baiklah, terlebih dahulu saya akan membacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadisu Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu li muslimin ayyahzura ahahu halqas salasi yaltaqiyami fayuridu haza wa yuridu haza wa khairuhuma lazi yablughul ladzi bisalam. Baiklah, saya telah selesai membacakan hadisnya. Selanjutnya kita masuk kepada penjelasan hadis ke-13, yaitu tentang perselisihan sesama muslim. Hadis ini menjelaskan tentang bagaimana seharusnya seseorang muslim dengan muslim yang lain berakhlak atau berlaku, khususnya ketika terjadi permasalahan di antara seseorang dengan muslim lainnya. Di dalam hadis ini dijelaskan bahwa seorang muslim itu bisa saja bermasalah dengan muslim lainnya, atau tidak tertutup kemungkinan. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membatasi masa. Katakanlah masa memanas, masa dalam tanda kutip, yaitu memusuhi itu tidak mau bertemu, tidak mau bertegur sapa, hanya dalam waktu tertentu. Jadi boleh saja tersinggung atau bisa saja tersinggung oleh seseorang, bisa saja belum mau menegur, belum mau menyapa, tapi itu sangat terbatas. Dalam hadis ini disebutkan dia hanya boleh atau tidak halal atau haram bagi seseorang muslim yang menjawab dari muslim lainnya, tidak bertegur sapa, tidak bertemu, dan lain sebagainya, dan muslim lainnya di atas 3 hari atau 3 malam. Jadi maksimal tidak bertegur sapa itu hanya 3 hari 3 malam. Disebutkan 3 malam di sini maksudnya adalah 3 hari 3 malam. Jadi hanya itulah waktu maksimalnya bagi seorang muslim dengan muslim lainnya berselisih atau tidak saling tegur sapa. Jadi di dalam waktu itu mereka boleh saling berdiam-diam. Ketika keduanya bertemu, berpaling, yang ini kemudian yang lain juga berpaling, mengelak. Jadi saling mengelak. Itu masa seperti itu hanya ditolerir sampai 3 hari saja 3 malam. Keduanya bisa saling meredam hatinya, saling introspeksi diri, saling mengkaji ulang sebenarnya masalah ia dengan si anu itu apa dan apa jalan keluarnya. Setelah itu dia menjadi haram, dia menjadi berdosa, tidak halal, berarti sudah berdosa. Jadi kalau seandainya sudah lebih dari 3 hari itu, dan yang terbaik dari keduanya dari mereka yang tidak berteguran atau yang berselisih itu adalah
yang memulai, yang lebih dahulu mengucapkan salam. Jadi bagi kita seorang muslim, ketika sedang berselisih, ketika sedang tidak bertegur sapa dengan muslim lainnya, batas waktu kita hanyalah 3 hari 3 malam saja. Di dalam 3 hari 3 malam itu, kita diberikan kesempatan untuk mengintrospeksi diri, untuk mengkaji ulang masalah apa sebenarnya yang terjadi di antara kita dengan yang lainnya. Di sini waktu yang tepat untuk kita menyelesaikan masalah. Barang siapa yang pertama kali memulai pembicaraan, maka sesungguhnya hal yang itu termasuklah pada kebaikan. Bagaimana kalau tidak sampai 3 hari? Itu tentu lebih baik lagi. Kita hanya sebentar diam-diamnya, kemudian langsung baikan. Tentu lebih baik lagi, dan yang terbaik dari mereka yang berselisih itu 2 orang atau 2 kelompok, dan lain sebagainya. Yang lebih dahulu yang mendatangi yang lain atau yang lebih dahulu memulai berbaikan, itu adalah yang lebih baik, yaitu dengan mengucapkan salam terlebih dahulu, ingin islah. Yang terbaik itulah yang memulai duluan. Jadi hadis ini menegaskan tentang bagaimana etikanya, akhlaknya, caranya, metodenya seseorang muslim menghadapi keadaan di mana dia bermasalah dengan muslim lainnya. Islam melarang muslim untuk marah, memutus hubungan, saling membenci hingga tidak bertegur sapa dengan saudaranya sesama muslim selama lebih dari 3 hari. Hal ini bersumber dari sabda Rasulullah SAW dalam hadisnya. Hadis tersebut disahihkan oleh Al-Albani dalam Syahih Sunan Abu Daud. Perihal marah tidak boleh lebih dari 3 hari pun pernah diriwayatkan oleh sahabat Nabi Muhammad SAW. Hadis tersebut bisa menjelaskan kenapa kita semua sebagai umat muslim tidak boleh marah lebih dari 3 hari. Sebab marah adalah perbuatan yang sangat disukai oleh setan. Adapun sabda Rasulullah SAW yang artinya, tidak halal bagi seorang muslim untuk tidak bertegur sapa pada saudaranya lebih dari 3 hari, lalu meninggal dunia, maka ia akan masuk ke dalam neraka. Hadis riwayat Abu Daud. Dikutip dari Ihya Ulumuddin 5 oleh Imam Al-Ghazali, dalam riwayat lainnya disebutkan hal serupa. Abu Ayyub Al-Ansyari radhiyallahu anhu mengutip sabda Rasulullah SAW yang menyebutkan bahwa siapapun yang terbaik di antara mereka adalah orang yang menyapa terlebih dahulu. Seorang muslim dilarang untuk tidak bertegur sapa dengan saudara muslim lainnya melebihi 3 malam. Dulu keduanya saling tegur sapa, lalu yang satu berpaling atau tidak tegur sapa dari saudaranya. Begitu juga yang lain, tidak pula menyapanya. Adapun yang terbaik di antara keduanya adalah yang lebih dahulu memberikan salam. Hadis ini adalah hadis riwayat muttafaq alaih. Tidak hanya itu, Rasulullah SAW menegaskan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada muslim yang tidak saling bertegur sapa dengan muslim lainnya, yaitu dengan menangguhkan ampunan dosa mereka yang tengah berseteru tersebut. Hal itu dilakukan setiap hari Senin dan Kamis saat amal diperlihatkan dan diperhitungkan. Keterangan tersebut bersumber dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda yang artinya,
Pada setiap hari Senin dan Kamis, seluruh amal perbuatan diperlihatkan dan diperhitungkan. Maka Allah mengampuni bagi setiap orang yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu, kecuali orang yang saat itu sedang ada perseteruan antara ia dengan saudaranya. Kemudian Allah berfirman, tinggalkan kedua orang ini sampai keduanya saling berbaikan. Hadis riwayat Muslim. Namun, Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim membatasi larangan dalam hadis tersebut. Ada pengecualian untuk tidak bertegur sapa dengan ahli bid'ah dan para pelanggar dosa, bahkan tanpa batas waktu tertentu. Larangan tidak bertegur sapa lebih dari 3 hari itu hanyalah kesalahan yang terkait dengan dirinya sendiri atau dengan sumber penghidupannya. Berikut penjelasan di dalam hadis tersebut. Keterangannya ini disandarkan dari hadis riwayat Abdullah Umar radhiyallahu anhu, hadis riwayat Abdullah bin Mughafal radhiyallahu anhu, dan hadis riwayat Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Abu Sulaiman Al-Khattabi dalam Ma'alim As-Sunan menambahkan, larangan itu juga hanya mencakup larangan bermuka masam, sikap kaku, atau mendiamkan antara sesama muslim dalam hal pergaulan atau sebagainya. Sebaliknya, hal itu tidak berlaku di dalam urusan yang berkaitan dengan agama. Pasalnya, bahkan menurut keterangan hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memerintahkan umatnya untuk memboikot seorang sahabatnya, Ka'ab radhiyallahu anhu, dan temannya kala mereka tidak ikut bersamanya dalam perang Tabuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khawatir ada kemunafikan di dalam diri mereka. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memerintahkan keduanya untuk berdiam diri di rumah selama 50 hari hingga turunlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai pertobatan keduanya. Adapun keutamaan saling memaafkan sesama muslim, yaitu Rasulullah menganjurkan muslim untuk saling memaafkan kesalahan satu sama lain. Mereka yang berbesar hati memaafkan akan menerima ganjarannya di hari kiamat kelak. Barang siapa memaafkan kesalahan seorang muslim, niscaya Allah akan memaafkan kesalahannya pada hari kiamat nanti. Selain itu, Rasulullah bersabda, sesungguhnya harta tidak akan berkurang karena sedekah, dan Allah sekali-kali tidak akan menambah kemuliaan seseorang kecuali karena dia suka memaafkan kesalahan orang lain. Allah juga mengangkat derajat seseorang yang rendah hati karena Allah. Adapun kaitan hadis ini dengan pendidikan, yaitu hadis ini menjelaskan tentang materi pendidikan, yaitu dalam hadis ini disebutkan tentang materi pendidikan akhlak. Hadis ini mengajarkan bagaimana akhlak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Jadi, bagaimana seorang muslim terhadap muslim lainnya? Hadis ini mengajarkan tentang metode menghadapi persoalan. Jadi kalau didikan dimasukkan ke dalam konteks pendidikan ini menjadi bahan ajar bahwasanya seseorang punya atau harus mematuhi ketentuan-ketentuan jika dia menghadapi kondisi yang seperti ini. Yang kedua, yaitu hadis ini membicarakan tentang prinsip-prinsip sebuah pendidikan. Ada 3 prinsip yang dijelaskan oleh hadis ini ketika seseorang atau tentang pendidikan. Yang pertama, yaitu hadis ini mengajarkan bahwa pendidikan itu mesti sesuatu yang manusiawi, yang apa adanya, yang sesuai dengan keadaan atau konteks manusia. Pendidikan tidak boleh lepas dari keadaan manusia. Yang dimaksud keadaan manusia di sini adalah bahwa dalam kehidupan ini mengalami pasang surut hubungan satu sama lain, adanya naik turun, kadang baik, kadang bermasalah. Jadi, pendidikan akhlak yang diajarkan oleh hadis ini tidak menafikan itu jadi seorang muslim, tidak digambarkan bahwasanya dia tidak boleh sampai pada keadaan yang tidak bermasalah dengan siapapun. Tapi keadaan hubungan baik ada aturannya.
keadaan ketika hubungan tidak baik ada juga diatur. Jadi dididik, diajarkan, dituntut untuk dua keadaan itu. Yang kedua yaitu prinsip pendidikan yang diajarkan di sini adalah bahwa pendidikan itu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berproses sendiri. Dia diberikan kesempatan untuk memperbaiki keadaannya. Jadi seorang guru tidak boleh sesukanya saja menetapkan target dan kapan ini mesti dicapai. Memang tidak berteguran itu adalah sesuatu yang dilarang, tetapi untuk sampai ke situ tentulah ada prosesnya. Masa seseorang yang hatinya terluka karena disakiti orang lain tiba-tiba bisa langsung sehat lukanya? Kan tidak mungkin. Pemberian ruang untuk berproses sendiri itulah dalam hadis ini disebutkan diberi waktu 3 hari. Jadi dia boleh berproses ke arah kebaikan itu selama 3 hari dan 3 malam. Yang ketiga yaitu sebaik-baiknya orang yang mendapatkan manfaat dari pendidikan itu adalah mereka yang sesegera mungkin berubah. Jadi memang disebutkan tadi waktunya kamu punya 3 hari, tapi kalau bisa lebih cepat tentulah lebih baik. Jadi pendidikan itu bukanlah sesuatu yang mesti ditunda-tunda. Sebaik-baiknya dari keduanya adalah yang paling dulu memulai atau mengadakan perbaikan. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Salah dan bengalnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.